Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Medal Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Pengumuman pun menyebut bahwa The Great Demon King Fondo telah dieksekusi dan semua anggota Flame Soul Dragon telah menerima hadiah berburu tingkat Triple S. Cheng Qianmo mencapai tempat pertama di papan peringkat individu tingkat Triple S dalam perburuan ini dan menerima hadiah pribadi. Cheng Qianmo berhasil menyelesaikan prestasi kembali dari dunia lain dan memperoleh gelar pribadi yaitu Reverse Blood. Orang-orang yang melihat notifikasi ini pun nampak kaget saat mengetahui Demon King Vanta terbunuh begitu saja dan itu adalah push terakhir. Mereka pun nampak bingung dan bertanya-tanya siapa pembunuh yang disebutkan di atas seseorang dari negara Xia. Nama ini terdengar familiar, namun sayangnya semua instruktur dari kelas sebelumnya telah meninggal. Di samping itu, Li Wenxuan yang melihat hal ini seketika gemetar dengan tangisnya karena mengetahui ternyata Qianmo masih hidup. Ini sangat luar biasa. Lalu kembali ke medan perang. Orang-orang yang menatap ke atas langit pun bertanya siapakah orang itu. Dia langsung membunuh dua Otherworldly Demon level 80. Qianmo yang masih menatap keadaan sekitar pun bertanya mengenai lingkungan ini. Kali ini apakah akhirnya dirinya menemukan arah yang benar? Zhang Feixiong pun nampak bersemangat dan bertanya apakah dirinya tidak salah lihat. Lu Cheng'an pun membenarkan hal itu. Zhang Feixiong tidak salah lihat. Kapten Cheng Qianmo telah kembali. Di saat yang sama, Huang Tian seketika melompat dan memeluk Qianmo karena senangnya. Qianmo masih hidup, benar-benar masih hidup. Qianmo yang masih bingung pun bertanya mengapa Huang Tian juga berada di sini. Huang Tian yang penasaran pun seketika bertanya bagaimana tepatnya Qianmo kembali. Qianmo bertanya berapa lama dirinya pergi. Lu Cheng'an seketika menanggapi hal ini dan menyebut bahwa itu adalah 1 tahun 3 bulan. Dirinya benar-benar tidak percaya ini Qianmo masih hidup. Mereka semua sudah mengira Qianmo mati. Zhang Feixiong menyebut selama mereka hidup masih ada harapan untuk negara Xia. Qianmo mengatakan bahwa dirinya sudah berpikir akan mati, tapi setidaknya dirinya berhasil keluar. Namun, tiba-tiba, kini lebih dari satu retakan dimensi muncul yang diikuti dengan monster-monster dari dunia lain datang menyerang. Orang-orang yang melihat hal ini menyebut bahwa pasukan demon telah muncul lagi. Mereka pun bertanya-tanya apa yang terjadi, begitu banyak demon tiba-tiba muncul. Qianmo pun meminta maaf, mereka pasti mengikuti dirinya keluar. Dengan ini, mereka akan tangani para demon ini lebih dulu. Segera Qianmo memanggil King Dai untuk keluar. King Dai yang keluar dengan wujud baru pun menyebut bahwa akhirnya dirinya kembali. Dirinya sudah sangat bosan. Huang Tian yang melihat wujud King Dai pun nampak kaget dan bertanya apa yang terjadi padanya. Qianmo pun menanggapi King Dai dan mengatakan kepadanya bahwa King Dai banyak menderita bersama dirinya di negeri asing itu. Sekarang setelah King Dai akhirnya kembali, dirinya izinkan King Dai untuk melampiaskan frustasinya lebih dulu. Pasukan dari negara lain pun nampak kaget melihat summon dari Qianmo dan menyebut ini adalah artefak summon dari timur sangat kuat. Dia sepertinya Young Eastern Dragon. Hingga kini, King Dai mengamuk membunuh para demon ini. Lalu Huang Tian pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi, apa yang telah Qianmo alami tahun lalu. Zhang Feixiong pun membenarkan hal itu, bagaimana Qianmo kembali dari negeri asing itu.
Qianmo mengajak mereka kembali lebih dulu dan membicarakannya nanti. Lu Cheng'an pun bertanya apa yang harus mereka lakukan di sini. Qianmo meminta mereka menyerahkan hal ini kepada King Dai. Dia akan menanganinya. Kemudian kini berpindah ke kantor pusat asosiasi. Qin Feiyu pun bertanya apakah yang Di Yuan Hao bilang itu benar. Di Yuan Hao pun menyebut itu benar, orang itu sudah ada di dalam. Qin Feiyu pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah ini kesempatan kedua bagi negara Xia. Dan segera Qin Feiyu kini sampai di ruangan pertemuan. Dan benar saja, Qianmo telah menunggu. Qianmo seketika menyapa Qin Feiyu karena sudah lama tidak bertemu. Qin Feiyu pun nampak kaget dan mengatakan bahwa ini benar-benar Qianmo. Qianmo kembali hidup. Qianmo menyebut bahwa dirinya sedikit menderita, tetapi untungnya dirinya berhasil kembali. Qin Feiyu pun meminta Qianmo untuk memberitahunya dengan cepat apa yang terjadi ketika Qianmo memasuki portal kekosongan. Qianmo pun mengatakan bahwa dirinya baru saja akan melaporkan ini kepada Qin Feiyu. Setelah Qianmo menjelaskan apa yang terjadi di dalam, Qin Feiyu nampak kaget soal The Tower of Despair. Di Yuan Hao pun bertanya bukankah itu di dunia rahasia dekat kota daun Wevel di benua Tianqi. Qianmo pun mengatakan bahwa benua apokalips hanyalah proyeksi dari bidang lain. Tempat yang dirinya kunjungi adalah The Tower of Despair yang sebenarnya. Namun, selain demonnya sedikit lebih kuat, pada dasarnya tidak ada perbedaan. Butuh waktu setahun bagi dirinya untuk naik dari lantai 46 ke lantai 100. Akhirnya, Fondo dikalahkan. Dirinya sekarang akan menceritakan pengalaman dan pengamatannya di dalam menara. Dirinya akan menghargai jika Di Yuan Hao bisa mencatatnya. Di Yuan Hao pun mengerti. Dalam pikiran Qin Feiyu, lebih dari setahun pertempuran tanpa akhir, kembali dari negeri asing. Qianmo menggambarkannya dengan begitu santai. Tapi siapa yang tahu berapa banyak penderitaan yang Qianmo alami dari balik layar. Lalu Qin Feiyu pun bertanya apakah hanya itu yang Qianmo lihat di dalam. Fakta-fakta ini cukup untuk membuktikan bahwa kekhawatiran Akademi Ilmu Pengetahuan bukanlah tanpa dasar. Demon sungguhan memang merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan. Di Yuan Hao pun kini bertanya bagaimana tepatnya Qianmo kembali. Qianmo pun mengatakan bahwa semuanya berkat makhluk summon rank triple S yang bernama Yu Chan. Qin Feiyu dan Di Yuan Hao pun nampak kaget dan bertanya apakah kucing ini benar-benar summon rank triple S. Qianmo mengatakan bahwa awalnya dirinya juga penasaran mengapa itu disebut sebagai summon triple S, sampai dirinya mengetahuinya di dunia lain. Setelah mengkonsumsi daging demon, dia akan secara singkat meniru salah satu skillnya. Dirinya menggunakan itu untuk mereplikasi kemampuan ras kekosongan untuk membuka portal kekosongan. Bahkan dirinya butuh banyak usaha untuk menemukan arah yang benar. Qin Feiyu pun mengatakan bahwa dirinya sangat senang Qianmo kembali. Ada harapan untuk negara Xia mereka. Lalu Qianmo mengatakan kepada Qin Feiyu bahwa dirinya berharap asosiasi manajemen tidak menyebarkan berita kepulangan dirinya untuk saat ini. Di Yuan Hao bertanya mengenai alasan Qianmo. Qianmo tidak hanya kembali hidup-hidup dari negeri asing itu, tetapi Qianmo juga membunuh Demon King Fondo, mendefinisikan ulang kejuaraan dunia terakhir. Mereka dapat menggunakan ini untuk menegosiasikan kembali dengan negara lain. Ini akan menjadi prestasi yang luar biasa. Qin Feiyu pun meminta Di Yuan Hao untuk mendengarkan Qianmo. Mungkin akan ada banyak aktivitas yang paling dibutuhkan Qianmo saat ini adalah istirahat. Qianmo pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Lalu Qin Feiyu pun kini mengumumkan sesuatu karena kontribusi signifikan Qianmo terhadap rencana perburuan ini. Dan dengan persetujuan bulat dari Asosiasi Administrator Negara Xia, Qianmo diangkat menjadi instruktur ketujuh dari Flame Soul Dragon. Qianmo seketika bingung mengenai instruktur ketujuh ini. Di Yuan Hao pun menjelaskan bahwa Flame Soul Dragon selalu memiliki 6 staf instruktur, tetapi sekarang satu lagi telah ditambahkan. Qin Feiyu pun menyebut itu bagus dan kali ini selain memberikan Qianmo sumber daya seorang instruktur, Qianmo juga telah diberikan kualifikasi khusus untuk merekrut anggota tim. Mendengar hal ini, Qianmo pun mengatakan bahwa dengan kata lain, dirinya dapat membangun tim dirinya sendiri di Flame Soul Dragon. Qin Feiyu membenarkan hal itu. Selain itu, Qianmo akan menerima hadiah spesial berupa buku pengalaman superior, buku skill acak rank triple S, dan Evolution Stone.
Dirinya harap Qianmo akan melanjutkan upayanya dan membawa kemuliaan bagi negara Xia. Qianmo yang menerima semua ini mengatakan bahwa ini sangat hebat. Sekarang mereka punya seperangkat bahan lain untuk menempa kembali Thousand Bladed Umbrella. Lalu kini Qianmo mulai menggunakan buku pengalaman superior dan notifikasi pun mengucapkan selamat. Qianmo telah berhasil menyerap buku pengalaman superior dan mendapatkan 25 juta poin pengalaman. Qianmo telah berhasil naik level ke level 54 dan mendapatkan 12 poin atribut gratis. Qianmo menyebut bahwa ini benar-benar murah hati. Jika benda ini dijual di rumah lelang, harganya akan mencapai setidaknya puluhan ribu koin emas. Selanjutnya, mereka akan lihat apa yang bisa mereka dapatkan dari buku skill acak rank Triple S. Kembali, notifikasi mengucapkan selamat Qianmo telah berhasil mempelajari skill khusus dari Elemental Clone. Setelah digunakan, dia dapat menciptakan 5 cloning elemen dari 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Setelahnya, untuk setiap 200 poin dari 4 atribut utama, cloning tambahan dari atribut acak dapat ditambahkan tanpa batas atas. Cloning tersebut memiliki 60% dari kekuatan serangan asli dan 40% dari health poinnya. Skill ini tidak dapat ditingkatkan. Qianmo seketika bertanya soal skill khusus yang tidak dapat ditingkatkan ini. Bahkan jika atribut ini tidak dapat ditingkatkan, atribut ini masih sangat kuat. Keuntungan terbesar dirinya adalah dirinya secara alami memiliki poin atribut 50% lebih banyak daripada orang lain. Berdasarkan nilai atribut saat ini, klon elemen dapat melepaskan 7 klon. Itu benar-benar sesuai dengan skill khusus rank Triple S. Jika mereka memiliki skill ini saat itu, mereka mungkin tidak perlu memasuki dunia asing itu sama sekali. Selain itu, dengan Evolution Stone yang tersisa, dirinya akan memilih The Tide Charm. Dan saat digunakan, notifikasi pun mengucapkan selamat karena Qianmo telah berhasil mengevolusi The Tide Charm menjadi Soul Oscillator. Qianmo yang melihat status equip terbarunya menyebut ini seperti yang dirinya duga. Dia memiliki kemampuan untuk mengontrol kerumunan yang kuat selama 4 detik tanpa diskriminasi. Ini adalah bahan yang sempurna untuk digunakan sebagai bahan inti Thousand Bladed Umbrella. Dalam sejarah benua Apokalips, tidak ada skill atau peralatan yang pernah mampu mencapai hal ini. Tidak diketahui seberapa kuat Thousand Bladed Umbrella yang ditempa ulang itu. Kemudian saat Qianmo memeriksa statusnya saat ini, meskipun hanya level 54, agility dan health poinnya telah ditingkatkan dalam semua aspek. Dan combat power telah meningkat sebesar 90.000, menembus angka 600.000 yang setara dengan level pemain tingkat lanjut kebangkitan keempat. Statistik dirinya saat ini agak dipengaruhi oleh kode curang, tetapi masih jauh dari bentuk sempurna dirinya sebelumnya. Namun, menghadapi kemungkinan monster sungguhan menyerang, dirinya harus bergegas dan mengumpulkan timnya sendiri. Waktu tidak menunggu siapapun, dirinya akan kembali ke benua Apokalips. Lalu saat Qianmo berjalan keluar dari gedung asosiasi, Huang Tian telah menunggu Qianmo. Huang Tian pun bertanya apakah Qianmo tidak menyeret orang itu untuk melakukan penelitian Qianmo. Qianmo pun mengatakan bahwa dirinya baru saja menerima hadiah yang sudah jatuh tempo karena telah mengalahkan Demon King di Fighting Star Mountain. Huang Tian pun menyebut itu sangat bagus. Dengan ini mereka bisa bergegas kembali ke benua Apokalips. Qianmo pun mengatakan bahwa dirinya penasaran bagaimana Ruoshi dan yang lainnya tumbuh sejak terakhir kali dirinya melihat mereka. Dirinya harap Gu Qian tidak mengacaukan Everlasting Fake untuk dirinya. Huang Tian pun mengatakan bahwa selama Qianmo berada di negeri asing itu, guild telah berkembang sangat pesat. Semua orang masih belum menyadari akan kembalinya Qianmo, dan dirinya sudah bisa membayangkan ekspresi menarik di wajah mereka saat akhirnya melihat Qianmo. Qianmo pun mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan mereka, tapi ada beberapa hal yang harus dirinya lakukan saat ini. Jadi dirinya mungkin harus kembali lagi nanti. Huang Tian pun bertanya apakah Qianmo tidak akan kembali. Qianmo pun mengatakan bahwa dirinya telah mengumpulkan beberapa bahan untuk menempa kembali Thousand Bladed Umbrella-nya. Tetapi dirinya masih kekurangan 2 bahan lagi. Dirinya akan kembali setelah dirinya mengumpulkannya. Huang Tian pun mengerti karena Qianmo sudah memutuskan lakukan urusan Qianmo lebih dulu. Dirinya akan kembali dan memberitahu mereka.
Qianmo pun meminta Huang Tian untuk tidak khawatir dirinya akan segera kembali ke kota Everlasting. Lalu kini berpindah ke benua apokalips kota badai. Dalam pikiran Qianmo, ini seharusnya cabang dari Dark Brotherhood di kota badai. Kota badai adalah kota utama yang bertanggung jawab atas penilaian assassin tingkat tinggi. Tempat ini dipenuhi dengan assassin elit peringkat 3 atau lebih dari benua apokalips, serta penjahat terkenal dalam daftar. Konten penilaian sebagian besar melibatkan assassin satu sama lain jika mereka tidak memiliki kekuatan. Mereka mungkin diburu oleh orang yang lewat tanpa alasan. Untuk mengumpulkan material, mereka harus menyelesaikan penilaian di sini. Jika dirinya ingat dengan benar, ini seharusnya pintu masuk ke cabang Dark Brotherhood. Lalu saat Qianmo masuk, dua penjaga pun kini menahan Qianmo dan meminta Qianmo untuk menunjukkan lencana asasinnya. Di saat Qianmo menunjukkan lencananya, para penjaga ini tertawa dan bertanya apa yang Qianmo lakukan di cabang kota badai. Qianmo asasin tingkat demon. Qianmo seharusnya pergi ke cabang di kota utama menengah. Qianmo pun menyebut bahwa dirinya perlu mendaftar ujian lanjutan. Jika dirinya tidak datang ke sini, kemana lagi dirinya bisa pergi? Penjaga pun mengatakan bahwa untuk ujian lanjutan Qianmo bisa pergi ke cabang perantara. Qianmo adalah assassin tingkat demon sekarang. Apakah Qianmo tidak memahami aturan kemajuan? Untuk masuk ke sini, Qianmo memerlukan lencana peringkat tinggi. Qianmo harus pergi ke cabang perantara dan lulus ujian terlebih dahulu sebelum datang ke sini. Qianmo pun bertanya siapa yang bilang dirinya akan mengikuti ujian tingkat tertinggi. Dirinya mendaftar untuk ujian tingkat bumi. Divisi menengah Dark Brotherhood tidak memenuhi syarat untuk menyelenggarakan ujian seperti itu. Dua penjaga yang berada di level 60 ini menyebut ini sangat lucu. Apakah Qianmo memiliki kualifikasi untuk mengikuti ujian di tingkat yang lebih tinggi? Penjaga pun meminta Qianmo untuk tidak membuang waktunya dan cepat pergi dari sini. Qianmo pun kini menunjukkan aura kekuatannya hingga membuat kedua penjaga ini kaget. Qianmo pun kini bertanya soal kualifikasinya. Penjaga pun bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang terjadi. Dirinya adalah seorang kebangkitan ketiga. Namun dirinya ditekan oleh Qianmo. Qianmo pun kini bertanya apakah dirinya memenuhi syarat sekarang. Penjaga pun kini mempersilahkan Qianmo untuk masuk. Mereka tadi buta terhadap kebesaran Qianmo dan meminta Qianmo untuk memaafkan kesalahan mereka. Lalu saat masuk, Qianmo segera berjalan menuju meja petugas. Qianmo pun kini mengatakan kepada petugas bahwa dirinya ingin mendaftar untuk mengikuti ujian lokal. Petugas pun seketika bertanya apa yang dilakukan para penjaga hari ini. Mereka benar-benar membiarkan seorang assassin tingkat demon masuk. Petugas pun meminta Qianmo untuk mengambil barang-barangnya dan pergi. Ini bukan tempat untuk Qianmo. Di saat petugas mendorong lencana Qianmo, Qianmo menahannya dan mengatakan bahwa dirinya rasa sudah menjelaskan dirinya dengan jelas. Dirinya ingin mendaftar ujian tingkat ke-10. Di samping itu, orang-orang yang melihat pemandangan ini bertanya-tanya siapa pria ini. Dia jelas hanya seorang assassin tingkat rendah. Namun dia berani berhadapan langsung dengan petugas Lily. Dirinya dengar, petugas Lily baru saja menstruasi hari ini, jadi dia pasti sedang tidak mood. Orang lain pun membenarkan hal ini. Dirinya dengar petugas Lily membunuh 68 penjahat buronan minggu lalu. Dia sangat brutal. Lalu dalam pikiran petugas Lily pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Dirinya 12 tingkat lebih tinggi dari Qianmo. Namun dirinya bahkan tidak bisa menggeser lencananya. Petugas Lily pun mengatakan bahwa tidak mustahil bagi Qianmo untuk mengikuti ujian di tingkat yang lebih tinggi. Qianmo pun bertanya apa kondisinya. Petugas Lily pun mengatakan bahwa pertama, periksa combat power pada alat penguji kekuatan di sebelah Qianmo. Jika melebihi 40.000, dirinya akan membantu Qianmo dengan prosedur ujian. Dalam pikiran petugas Lily, bahkan jika poin kekuatan Qianmo spesial, level Qianmo tetap seperti itu cukup untuk membuat Qianmo mundur. Lalu tak berselang lama Qianmo masuk, kini Qianmo telah keluar. Notifikasi pun mengatakan bahwa assassin tingkat demon peringkat 567 level 54, combat power 609.544 poin, peringkat potensial rank A dengan kategori superior. Melihat hal ini, petugas Lily pun nampak sangat kaget, begitu juga dengan orang-orang yang berada di sekitar. Mereka pun tidak menyangka pada level 54 dia sudah memiliki lebih dari 600.000 combat power. Mungkinkah dia adalah dewa yang bereinkarnasi?
Kianmo yang berjalan menuju petugas Lily pun bertanya bisakah Lily membantu dirinya mendaftar ujian tingkat 14 sekarang. Petugas Lily pun seketika merubah sikapnya dan menyebut Kianmo memenuhi syarat. Dirinya akan segera mendaftarkan Kianmo. Karena Kianmo mendaftar di menit terakhir dan merupakan satu-satunya kandidat hari ini, dengan ini Kianmo bisa mengikutinya langsung. Kianmo pun mengerti. Lalu orang-orang pun mengatakan mengingat wajah orang ini sepertinya penjahat buronan di kota badai akan mendapat masalah. Sebaiknya mereka meninggalkan kota selama beberapa hari ke depan untuk menghindari masalah. Tidak akan baik jika mereka menjadi targetnya. Mereka pun setuju dan segera pergi. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.